salam. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Biar saya memimpin doa. Berdoa dimulai. Saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen saja ya untuk memastikan bahwa memang lengkap. Dinda Sang Putri Laya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi untuk rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tepuk tangan kita semua. Ada video motivasi. Pertemuan yang kita yang kedua ini, kita akan membuat statuta atau kesepakatan bersama tentang aturan-aturan apa saja yang ada di kelas maupun di sekolah. Jadi sebelum itu, untuk mengingatkan materi yang kemarin, ini tentang norma-norma yang ada di sekolah atau di kelas, aturan-aturan ya. Perbedaan antara siswa yang baik dan siswa yang tidak baik itu ada atau tidak? Kira-kira mana yang lebih disukai, siswa yang baik atau siswa yang tidak baik? Siswa yang baik. Siswa yang baik lebih disukai oleh guru, oleh teman, oleh juga orang tua ya. Sekarang ada tidak pelanggaran yang kalian lihat sehari-hari di sekolah? Di sini ada yang sering membolos? Ada? Ya. Tidak semua ya. Mungkin kita katakan itu hanya oknum atau beberapa orang saja. Nah, itulah makanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di sekolah. Kita harapkan ke depan ya pelanggaran-pelanggaran ini berkurang dengan adanya nota kesepakatan kita bersama. Jadi itulah tadi video ulasan tentang hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau dicontohkan di sekolah. Jadi itu hanya mengingat kembali materi yang kemarin. Jadi untuk hari ini, mari kita buat kesepakatan bersama sesuai kelompok yang telah kita bagi kemarin. Dan juga nanti saya ingatkan kembali dengan saya bacakan kembali, siapa tahu ada yang lupa kelompoknya ya. Jadi itu, lalu saya sekarang coba bacakan nama kelompok yang sudah kemarin kita susun dan juga sudah presentasi di hari pertama kemarin. Jadi ini pertemuan yang kita yang kedua ya, yang kedua hari ini. Jadi untuk membuat statuta langsung. Jadi walaupun sudah dibuat langsung nanti, tapi tetap kelompok masing-masing nanti mempraktikkan, mempresentasikan apa kesepakatan bersama dari setiap masing-masing kelompok. Ya, saya bacakan kembali kelompok yang kemarin, barangkali ada yang lupa atau tadi ada yang tidak masuk satu orang. Kelompok 1 Serniwati, Angel, Miralia, Suardin Bulele, Seiman, lalu Mary Suwarniman. Kelompok 2 Gustina Hulu, Lestiana Warubu, Indah Kartini Duru, David Yuberlian Tapenal, dan Netral ya. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan ambil kertas. Ini maju satu-satu. Ambil kertasnya ya, ketuanya. Coba. Kemudian saya juga sudah menyiapkan ada spidol kita. Masing-masing kelompok satu spidol ya. Judulnya boleh statuta kesepakatan bersama atau misalnya judulnya kesepakatan bersama tentang aturan tata tertib di kelas misalnya, atau kesepakatan bersama aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar di kelas.
Tidak boleh mabuk, tidak boleh minum, tidak boleh sakit badan. Iya. Tidak boleh merokok juga. Hal-hal yang melanggar kan? Ya, hal yang menurut kalian itu tidak boleh dilakukan di kelas atau di sekolah. Udah nggak apa-apa itu. Nggak bisa. Yang terpenting poin-poinnya ada. Tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tulis aja, tulis, jangan ini kan kalau kita begini kan nggak bagus kan. Tulis aja lengkap. Lengkap bisa. Keempat, tidak boleh jam di dalam kelas. Nah, kita itu anak-anak remaja sekarang suka mengerjain, misalnya di saat guru menitipkan tugas misalnya di les pertama, anak-anak nanti kita periksa tugasnya di les kedua. Nah, kita suka mengerjain teman, misalnya kita ambil buku yang satu, kita sembunyikan di tas teman kita yang satu, biar nanti di saat ada guru mengerjakan tugas, dia kesulitan cari bukunya. Nah, jadi teman-teman itu tidak boleh dilakukan karena itu melanggar aturan tata tertib di dalam kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karya. Menarik sekali, gambarnya juga bagus. Ya, silakan dipresentasikan. Baik teman-teman, selamat pagi. Selamat Baik pagi. lagi, selamat pagi. Baik. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan apa yang menjadi kesepakatan yang harus berlaku dalam kelas. Di sini kami membagi atas 2 kelompok, adalah yang pertama hal yang harus kita lakukan dan hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu hal yang harus kita lakukan di dalam kelas, yaitu yang pertama mendengarkan pendapat teman saat terjadi argumentasi. Ini sering terjadi pada saat kerja kelompok. Kita harus mendengarkan apa yang menjadi saran dari teman-teman. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret dinding, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kelas tersebut tidak bersih. Selanjutnya yaitu tidak bolos pada mapel tertentu. Jadi pada saat ada guru di dalam kelas, jangan ada niat di dalam hati kita untuk bolos atau tidak mengikuti mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bagaimana cara kita mendengarkan saat guru menjelaskan. Kita di belakang jangan ribut, jangan berbuat ulah yang tidak sesuai atau yang tidak diinginkan oleh guru. Nanti gurunya bisa tersinggung dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tidak menyontek. Ini sering terjadi pada saat ada tugas. Ini khususnya tugas matematika dan pada saat ujian juga kita tidak boleh menyontek. Selanjutnya itu tidak malas mengerjakan tugas. Plus mengerjakan tugas itu tepat pada waktunya. Jangan pada saat mata pelajaran itu ada lalu kita mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya yaitu hal yang tidak perlu dilakukan. Ini hal yang harus kita hindari, yang tidak boleh terjadi dalam kelas. Yang pertama, membuang sampah sembarangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 2, makan pada saat proses pembelajaran. Makan ini banyak, contohnya makan jajan, minum es atau apalah yang penting yang berhubungan dengan makan, jadi tidak boleh di dalam kelas. Yang kedua yaitu tidur pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, memakai perlengkapan seragam sekolah dengan tidak rapi. Contohnya pada hari Senin diwajibkan pakai topi, diwajibkan pakai dasi, tapi kita sendiri melanggar dengan tidak menggunakan perlengkapan tersebut. Selanjutnya yaitu memilih-milih teman. Istilahnya kalau dia dikasih di kelompok ini dia tidak suka karena di situ temannya tidak bagus, karena tidak ada teman yang kompak dengannya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman. Siapapun yang dijadikan kelompok kita itu adalah teman kita. Yang selanjutnya yaitu tidak bekerja sama atau kompak di dalam kelas. Jadi seharusnya kita itu harus menjalin hubungan yang kompak, hubungan yang baik antar teman, supaya apapun yang kita inginkan di dalam kelas dapat terwujud sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya itu tidak ribut di dalam kelas. Bukan berarti tidak boleh ribut, tapi pada saat pembelajaran tersebut atau pada saat kosong usahakan belajar sendiri dan tidak mengakibatkan keributan di dalam kelas. Selanjutnya itu membawa HP di dalam kelas atau sekolah. Ini sangat dilarang ya, khususnya di SMK kita. Ini sangat dilarang karena hal tersebut memang tidak diperbolehkan sama sekali untuk kita lakukan. Jadi kira-kira seperti itu saja yang bisa kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, pegang ya. Saya akan mempresentasikan hasil
dilarang. Yang pertama, bermain HP. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik ya. Jadi aturan-aturan yang sudah kalian tulis, aturan-aturan yang sudah kalian tulis bersama dan dijadikan kesepakatan, itu yang wajib kita lakukan ya. Itu yang wajib kita lakukan, itu yang wajib kita laksanakan. Jadi aturan-aturan yang tersebut yang sudah kalian tulis, mudah-mudahan akan menjadi suatu aturan tertib yang bagus untuk kondisi kelas ke depan, kondisi kalian ke depan. Tetap duduk di kelompoknya masing-masing ya, sambil mengerjakan LKPD. Ini saya bagikan LKPD-nya ya. Kalau kemarin di pertemuan pertama itu LKPD kelompok, ini LKPD masing-masing individu. Penilaian antar teman ya. Jadi kalian yang menilai, misalnya Dinda menilai Siswanto menilai Dinda, Suwardin menilai Yubar menilai Suwardin, begitu ya. Jadi penilaian antar teman ya. Saya bagikan LKPD-nya. Oke. Kata-kata penyemangat buat Kurang kencang. Ulang. Stop aja. Kata-kata penyemangat dari kami dan kelompok 3 yaitu tidak apa capek di masa muda, tapi sukses di masa depan. Kata-kata penyemangat dari kami yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata-kata penyemangat dari kami kelompok 2 yaitu lebih baik capek di masa muda daripada capek di masa tua. Pergi ke pasar tanpa tujuan. Bawa buku tanpa isi. Janganlah membuang waktumu untuk hal yang tidak berguna. Kalau motor, silakan dibersihkan kembali ya. Oke, baik, sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kerjasama tim. Nilai yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah. Oke, pasti nanti ada sedikit hadiah untuk kelompok yang terbaik. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa karena sudah melakukan KD 2 pertemuan ini sudah selesai. Jadi kita akhiri dengan berdoa karena kita adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang harus selalu mengucapkan syukur baik di kehidupan sehari-hari maupun saat kita berkegiatan, karena semua tidak lepas dari perlindungan Tuhan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan sehat, nikmat yang luar biasa. Untuk itu mari anak-anak saya di sini Bapak pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi terima kasih untuk pertemuan kedua. Sudah 2 KD kita laksanakan dengan sudah 2 pertemuan kita laksanakan dengan baik. Terima kasih juga kerja sama tim. Sudah terbentuk hasilnya, sudah terbentuk juga nota kesepakatannya. Mari kita rawat dan jaga bersama-sama yang sudah dibuat dari hasil-hasil kerja kelompok kalian. Dari kemarin sudah presentasi dan ini sudah membuat karya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Bapak untuk pertemuan hari ini dalam bahasa Nias kita Yahoo.